Halo pemirsa, perkembangan dari negara Indonesia saat ini yaitu banyak sekali atau beberapa orang yang diduga sebagai provokator sudah ditangkap. Nah, apakah dengan penangkapan provokator ini konon dikabarkan tanggal 5 ini kan kabarnya akan ada demo besar-besaran. Bagaimanakah situasi kondisi demo di tanggal 5 nanti? Apakah lebih kondusif ataukah ada provokatornya lagi? Mari kita prediksi di sini. Semoga saja berjalan dengan baik, tidak sampai terjadi bakar-membakar, juga tidak sampai terjadi korban jiwa dari pihak pendemo juga dari pihak aparat. Harapan saya seperti itu. Bagaimanakah demo di tanggal 5 September nanti situasi dan kondisinya? Apakah demonya akan berjalan lebih kondusif daripada di tanggal-tanggal kemarin? Maafkanlah. Berarti demonya masih saja terjadi sesuatu yang bisa membuat kita kecewa, ya toh. Karena di sini kan yang saya tanyakan, apakah demo tanggal 5 September akan lebih kondusif daripada demo sebelumnya? Ternyata maafkanlah. Mengapa begitu? Karena impartiality, meminta keadilan yang ada kaitannya dengan materi. Keadilan materi. Dan memang kalau kita merujuk dari demo yang kemarin, ada kaitannya dengan menuntut keadilan terkait dari yang dirasakan masyarakat kecil ini, yang pajak yang dinaikkan gak kira-kira, aturan-aturan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, aturan-aturan yang sulit diterima akal dan logika, dan pada akhirnya bergolaklah demo yang seperti itu. Tapi demo ini ternyata ada banyak yang menunggangi. Tidak satu dua kepentingan saja yang menunggangi, ada berbagai pihak yang menunggangi di demo kemarin itu. Tentunya masing-masing pihak memiliki agenda-agenda tersendiri dan kepentingan tersendiri ya. Selanjutnya, perseveransi, sebuah ketekunan. Jadi demo kemarin itu dan demo yang akan datang besok ini sebagai bentuk perwujudan dari usaha yang dilakukan oleh para mahasiswa. Tentunya jika tidak ada yang menunggangi loh ya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh mahasiswa dan oleh masyarakat yang kecewa akan pemerintahan, akan kebijakan DPR dan lain sebagainya. Dan ini sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan secara tekun atau yang dilakukan secara kontinu untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan dari demo tersebut. Selanjutnya, tercapaikah tujuan dari demo tersebut? Ada balance. Balance ini juga bisa dianggap sebagai kesetaraan, tapi di sini juga ada simbol orang-orang yang cemberut. Nah, mungkin dari salah satu atau dari beberapa keinginan dari mahasiswa pada akhirnya didengarkan atau berusaha diwujudkan oleh pemerintah. Apakah akan terjadi ontran-ontran semacam kemarin itu yang membakar dan lain sebagainya? Acceptance juga hal itu perlu diwaspadai ya, karena di sini ternyata ada simbol seseorang yang sudah membawa pisau. Nah, orang ini ada perasaan curiga, khawatirnya nanti di belakangnya ada yang menyerang, yang bisa diartikan kesiapan dari aparat terkait dari segala kemungkinan yang bisa terjadi di demo tanggal 5 September itu. Nah, kesiapan. Jadi saya harap para pendemo nanti tidak sampai terprovokasi, juga tidak sampai melakukan sesuatu yang bisa memakan korban jiwa, karena di sini aparatnya sudah siap siaga untuk mengatasi itu semua. Nah, di sini juga ada simbol seseorang yang bawa senjata atau pisau ini yang melambangkan
benda tajam yang bisa saja dipakai untuk mengamankan dari tujuan para penunggang-penunggang demo tersebut, dari orang-orang yang bertujuan anarkis dan lain sebagainya. Makanya di sini harap hati-hati, baik dari mahasiswa, baik dari masyarakat yang ikut demo maupun dari aparat ya. Karena pendemo dan aparat ini sama-sama rakyat kecil loh ya teman-teman. Para pendemo menyuarakan keinginan, aspirasi, gejolak di masyarakat, sedangkan aparat ini mengamankan agar tidak sampai terjadi anarkis dan lain sebagainya di demo tersebut. Jadi sangat disayangkan kalau sampai terjadi korban jiwa, karena sama-sama rakyat kecil yang menjadi tumbal terkait dari demo-demo yang seperti ini. Selanjutnya, apa yang akan terjadi di demo tersebut nanti? Victim, akan ada korban juga ini. Victim, korban teman-teman. Korban ini termasuk korban jiwa ya? Semoga saja tidak ya, semoga saja tidak, karena di sini kartunya berdekatan. Di sini ada seseorang yang membawa pisau dan di sini ada seseorang atau ada tulisan victim, korban. Khawatir saya ada korban karena adanya senjata yang melumpuhkannya. Aduh, semoga saja nggak terjadi. Selanjutnya, satu kartu lagi terkait demo tanggal 5 ya. Jalan buntu teman-teman. Jalan buntu ini tidak ada titik temu teman-teman. Jadi tuntutan dari mahasiswa ini sepertinya kalau dilihat dari kartu ini kan hanya sebagian yang didengar. Nah, akan tetapi dari belakang kartunya di sini ada jalan impas, jalan buntu, yang artinya mungkin hanya sedikit kesepakatan yang bisa diterima antara mahasiswa dengan pemerintahan. Selebihnya jalan buntu. Ini ya. Ada kondisi demo 5 September ini juga ada kericuan. Tapi saya harap prediksi ini nggak tembus. Karena bisa dibilang kartunya juga kurang bagus ya. Ada simbol seseorang, a substance, jangan salah terima, atau seseorang yang sudah berprasangka, yang pada akhirnya ini bawa pisau. Ini ada simbol victim, korban, dan ini jalan buntu. Jadi jalan buntu yang tidak ada kesepakatan yang seperti diharapkan atau tidak ada kesepakatan yang memuaskan, pada akhirnya nanti bisa memperkeruh dari demo tersebut. Semoga saja prediksi ini tidak terjadi ya teman-teman. Karena adanya jalan buntu ini bisa memicu adanya sebuah pergerakan yang bisa memanas. Nah, ketika dari pemerintahan, dari DPR bisa memberikan jalan keluar, jangan sampai terjadi demo di tanggal 5. Misalnya hari ini ada sesuatu kebijaksanaan dan lain sebagainya. Semoga saja hal seperti ini bisa dihindarkan. Karena memang kurang bagus prediksinya di sini ya. Seseorang membawa senjata pisau. Ada victim memakan korban. Karena apa? Karena jalan buntu. Walaupun kemarin itu sudah ada pembicaraan, makanya di sini ada simbol balance, ada simbol kondisi yang lebih melunak lagi situasinya. Tapi nggak tahu ya, tanggal 5 September ini gejolaknya juga semakin masih membara maksudnya. Ini ya. Nah, semoga saja demonya nanti tidak ada yang menunggangi, tidak ada kepentingan yang ikut nimbrung, sehingga tidak terjadi penjarahan, tidak terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Termasuk tidak terjadi korban jiwa, harapan saya seperti itu. Dan semoga prediksi ini tidak tembus, semoga prediksi ini salah sehingga demonya tanggal 5 nanti bisa berjalan dengan kondusif ya.